Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas tentang strategic management ya. Dari beberapa soal setelah saya rangkum baik menjadi beberapa slide, yaitu yang pertama strategi generic porter, yaitu jadi pengantar dulu ya sedikit. Jadi Michael Porter itu mengemukakan 3 strategi generik untuk mencapai keunggulan kompetitif: kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Kepemimpinan biaya berfokus pada pengurangan biaya untuk menawarkan produk dengan harga lebih rendah. Diferensiasi melibatkan penciptaan nilai unik melalui fitur produk atau layanan. Fokus diarahkan pada segmen pasar tertentu, baik dengan biaya rendah atau diferensiasi. Contoh perusahaan sukses. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya adalah Walmart ya, yang menghimpun efisiensi operasional untuk menawarkan harga terendah. Apple menerapkan diferensiasi dengan menciptakan produk inovatif dan desain yang menarik yang membuatnya berbeda dari pesaing. Sementara itu, yang kita ketahui ada Rolex mengedepankan strategi fokus dengan menghasilkan jam tangan mewah di pasar yang sangat spesifik. Kemudian implementasi strategi di pasar. Perusahaan harus memahami ya lingkungan pasar untuk kebutuhan pelanggan guna mengimplementasikan strategi generik secara efektif. Mereka perlu melakukan penelitian pasar, menganalisis pesaing, dan menerapkan praktik terbaik untuk mencapai efisiensi atau inovasi. Mengulang pengujian dan penyesuaian strategi secara berkala juga penting untuk tetap relevan ya. Kemudian ada selanjutnya analisis 5 kekuatan. Deskripsi model 5 kekuatan. Model 5 kekuatan atau 5 power ya. Versi Porter ini adalah alat analisis yang digunakan untuk memahami kekuatan persaingan dalam suatu industri. Model ini mempertimbangkan 5 faktor kunci yang mempengaruhi persaingan: kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier ya, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan tingkat persaingan di antara pemain yang sudah ada. Dengan menganalisis 5 kekuatan ini, perusahaan dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan posisinya di pasar. Kemudian identifikasi kekuatan utama dalam industri. Setiap industri memiliki kekuatan yang bervariasi. Misalnya dalam industri teknologi, kekuatan tawar-menawar pembeli cenderung tinggi karena banyaknya pilihan produk. Di sisi lain, dalam industri makanan, kekuatan tawar-menawar supplier bisa lebih rendah jika bahan baku tersedia secara melimpah. Identifikasi kekuatan utama membantu perusahaan memahami dinamika pasar dan menyesuaikan strategi mereka. Strateginya untuk mengatasi tantangan, salah satunya perusahaan dapat mengatasi tantangan yang muncul dari analisis 5 kekuatan dengan berbagai strategi. Misalnya untuk mengurangi kekuatan tawar-menawar pembeli, perusahaan bisa berfokus pada diferensiasi atau pembeda produk untuk menciptakan nilai tambah. Untuk menghindari ancaman pendatang baru, perusahaan dapat membangun merek yang kuat dan menciptakan penghalang masuk melalui inovasi dan skala ekonomi. Kemudian yang ketiga ada rantai nilai. Konsepnya rantai nilai ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan produk atau layanan. Konsep ini dibagi menjadi 2 kategori: aktivitas primer seperti logistik, operasi, pemasaran, dan layanan, serta aktivitas mendukung seperti infrastruktur, manajemen SDA, SDM, teknologi, dan pengadaan. Dengan memahami elemen-elemen ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Analisisnya, rantai nilai membantu perusahaan mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai lebih dan mengurangi biaya. Dengan mengevaluasi setiap dalam rantai nilai, maksud saya, perusahaan dapat menemukan kelemahan dan peluang untuk meningkatkan efisiensi serta inovasi. Misalnya, perusahaan dapat mengoptimalkan logistik untuk mengurangi waktu pengiriman dan biaya, atau meningkatkan desain produk untuk meningkatkan daya tarik pasar. Contohnya, perusahaan yang menerapkan analisis rantai nilai dengan sukses adalah Zara ya. Kita tahu lah Zara gitu, lumayan besar sampai ke belahan dunia ya.
yang mengoptimalkan chain supply-nya untuk merespon tren mode dengan cepat. Dengan menerapkan sistem informasi yang efisien dan menjaga komunikasi yang baik dengan supplier, Zara dapat mengurangi waktu dari desain hingga penjualan, sehingga meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar fashion. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.